Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pagi ini kita masih dikasih kesempatan untuk belajar bersama. Seperti biasa sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai, kita lanjut pelajaran bab 2, internet sebagai sumber informasi. Pasti dari kalian Pak Jeti yakin sudah tahu apa sih itu internet? Ya, biasanya internet kita gunakan untuk mencari informasi. Biasanya kalian sudah familiar dengan yang namanya web browser, yaitu Google, Firefox, ya, ada Microsoft Edge, ya kan. Nah, Pak Jati biasanya menggunakan Google. Nah, kalian menggunakan internet biasanya untuk mencari informasi. Semisal Pak Jati mencari informasi klasemen Liga Inggris. Nah, Pak Jati biasanya suka cari informasi-informasi nih, semisal, ya kan. Bagi kalian pasti juga sering menggunakan internet sebagai mencari informasi, misal Wikipedia Indonesia. Nah, proses kita mencari informasi ini secara tidak sadar, data pribadi kita terekam. Data apa sih yang terekam? Nah, data dari perangkat kita, yaitu IP, Internet Protocol. Untuk mengakses internet, kita pasti mempunyai yang namanya Internet Protocol, ya. Itu sudah dikasih dari penyedia layanan internet. Semisal kalian menggunakan WiFi, Speedy, First Media, itu mereka langsung secara otomatis memberikan identitas pada internet kita. Nah, caranya gimana sih? Nah, biar kalian tahu. Nah, ini dia IP kita yang diberikan sama. Nah, bagaimana kalau di Android? Di Android juga ada. Kalian tinggal klik gambar icon WiFi-nya. Nah, di situ nanti akan ada keterangan, ya, yaitu IP address. Nah, ya. Jadi apa sampai sini artinya? Jadi kalian harus berhati-hati. Secara tidak langsung kalian saat mengakses semua berita yang ada di internet, informasi yang ada di internet, data pribadi kalian direkam, ya. Kalian meninggalkan jejak yang namanya internet protokol. Nah, oke. Jadi kalian harus berhati-hati, harus menggunakan internet sepositif mungkin, sebijak mungkin, ya. Jangan sampai menggunakan internet untuk kegiatan-kegiatan yang negatif, ya. Kegiatan-kegiatan yang tidak penting, ya. Karena apa? Karena kalian akan terekam, ya. Bagaimana Pak kalau kita berinternet tapi direkam? Ya nggak apa-apa, selama kegiatannya positif, kalian tidak perlu terlalu khawatir, ya. Nah, di sini di buku halaman 47 ada diterangkan jenis jejak digital. Nah, kalian perlu tahu, ya, jejak digital itu ternyata ada dua, yaitu jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Yang pasif yang mana? Yang pasif yang tidak kalian sadarin, ya. Contohnya secara tidak langsung kalian tidak sadar, ya kan? Kalian tidak sadar kalau alamat internet protokol kita direkam sama pemilik sumber informasi. Semisal Pak Jati klik Wikipedia. Nah, secara nggak langsung Wikipedia telah mendapatkan alamat IP Pak Jati. Nah, dengan IP ini Wikipedia bisa tahu lokasi Pak Jati akses dari mana, ya. Di jam berapa Pak Jati akses, ya, menggunakan laptop tipe apa. Nah, itu yang tidak kalian sadarin. Yang disadarin yang bagaimana? Semisal Pak Jati upload di Google Drive, ya, yang disadarin yaitu jejak digital yang aktif, ya. Pak Jati upload
misal upload foto di Drive, itu adalah jejak digital yang aktif di media sosial. Nah, seperti fotonya ini Pak Jati update di email ya. Foto ini merupakan jejak digital yang aktif karena secara sadar Pak Jati unggah foto. Nah, nanti dari foto ini bisa juga digali informasinya. Nanti kalian akan pelajari di halaman 50. Nah, itu ada geotagging, foto metadata. Nanti kalian akan pelajari itu di halaman 50. Jadi, kalian harus berhati-hati ya, baik mengunggah informasi pribadi, mengunggah foto ya. Karena dari foto ini pun nanti akan diambil informasinya banyak sekali. Lokasi foto di mana ya. Lokasi upload di mana, jam berapa dia foto, itu bisa diambil informasinya dari foto ini. Oke? Nah, bagaimana sih caranya mengurangi jejak digital? Nah, kalian bisa buka halaman 48 sampai 49. Nah, di situ dari poin A sampai H itu ya intinya kalian harus gunakan internet sepositif mungkin dan gunakan untuk kegiatan hal-hal yang bermanfaat. Misal mencari informasi tentang pelajaran ya. Informasi tentang belajar yang baik dan benar, semisal gitu. Pokoknya hal-hal informasi yang kalian gunakan sepositif mungkin dan bermanfaat mungkin ya. Karena kalian pasti tahu dengan belajar di bab ini kalian sudah tahu, oh iya, data pribadi kita nanti terekam. Makanya kita harus menggunakan internet sepositif mungkin dan sebijak mungkin. Nah, di poin A, menggunakan media sosial secara bijak. Jadi kalian harus menggunakan media sosial secara bijak ya. Boleh upload foto Pak, boleh, tapi tidak terlalu banyak-banyak lah, cukup satu sebagai foto tanda ciri atau ya, kalaupun disebar di media sosial kalian kunci ya, biar hanya orang-orang teman-teman saja yang bisa melihat ya. Upload fotonya juga nggak usah banyak-banyak ya, cukup satu, karena makin banyak kita bermedia sosial semakin sering kita meninggalkan jejak digital. Misal kita main Twitter, kita main Instagram, kita upload foto di Instagram, oh jam sekian di Warakas misal. Hari kedua kita upload lagi, oh jam sekian, oh di Hotel Ritz-Carlton. Nah, jejak digital itu nanti dari rangkaian-rangkaian foto itu akan terbaca jejak digitalnya. Oke? Jadi ternyata luas ya. Dari foto aja kita bisa dapat informasi nama ya, tanggal. Jadi kalau kalian lihat bapak-bapak polisi cybercrime mengungkit kasus-kasus yang ada di internet itu dengan cepat ya, itu karena tidak sadar IP kita, foto kita itu bisa dibaca. Nanti ada ilmunya sendiri. Kalau kalian kuliah nanti ada ilmunya sendiri ya. Namanya ada bagian forensik data. Kalian bisa belajar itu. Kalau yang berminat nanti kalian bisa kuliah di bagian itu. Nah, yang kedua, memastikan bahwa konten yang kamu unggah atau post yang kamu tulis tidak merugikan dirimu dan orang lain. Nah, sekali lagi, tulis semua hal yang bermanfaat, jangan sampai merugikan. Sekali sampai merugikan bagaimana? Karena kalian perlu ingat sekarang sudah ada wadah hukum, yaitu hukum internet, yaitu UU ITE. Siapapun bisa terjerat ya jika merugikan orang lain. Memastikan bahwa interaksimu di internet seperti meninggalkan komentar, like, dan aktivitas lain bersifat positif, ya kan? Lagi-lagi semuanya harus bersifat positif ya. Kenapa sih Pak harus bersifat positif? Ya karena kalau yang negatif kita pasti khawatir kita bisa terjerat hukum di internet. Tapi kalau positif kita tidak perlu terlalu khawatir, ya kan? Nah, yang D, selalu mengingat bahwa pada masa depan. Nah, ini jadi kalau Pak Jati upload foto ini sekarang, ini bisa dilihat foto ini sama anaknya Pak Jati di kemudian hari, ya kan? Jadi foto ini tuh nanti bakalan ada ya di kemudian hari. Uploadan YouTube kalian di kemudian hari juga pasti bakal bisa dilihat ya. Membuat kata sandi. Nah, kalau kalian punya
Nah, yang poin E, membuat kata sandi, password yang kuat dan mudah diingat, ya. Jadi kalau kalian punya akun apa aja, kalian buat kata sandi serumit mungkin, tapi mudah diingat oleh kalian, ya. Pak Jati misal buat akun Gmail ini, nah, kata sandinya jangan sampai rumit, tapi nggak bisa diingat sama kalian, ya. Jangan kata sandinya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Itu mudah diingat, ya, dan mudah diretas oleh para hacker, ya. Kalau sudah diretas, bahaya, informasi pribadi kita bisa digunakan untuk tindak kejahatan. Oke. Yang F, hanya menginstal dan mengunduh aplikasi dari sumber resmi. Nah, kalian banyak sekali link yang disebar melalui WhatsApp. Jadi kalian bisa ingatkan ayah bunda kalian atau adik-adik kalian, setiap ada link yang di-share melalui media sosial, kalian harus baca dulu, jangan asal diklik, karena bahaya. Biasanya penyusup di internet itu memanfaatkan link, memanfaatkan tindak kejahatannya menggunakan link, ya. Jadi kalian harus baca dulu, teliti dulu dari sumber mana kah ini linknya, ya. Kalian harus baca. Nah, yang G, memperbarui perangkat lunak dan antivirus. Nah, biasanya ada pembaruan itu perangkat lunak di handphone, biasanya ada notif smartphone atau di laptop, biasanya ada di sini pembaruannya, ya. Nah, virus threat and protection contohnya. Kalian juga harus care terhadap informasi-informasi dari sistem, ya. Sistem laptop atau sistem dari handphone, karena itu untuk kebaikan kalian sendiri, ya. Yang H, menghapus program dan media sosial lama yang tidak terpakai. Nah, ini juga penting, kalian harus uninstall semua aplikasi program yang sudah tidak kalian pakai, ya. Misal, ya, suatu saat Facebook sudah tidak lagi. Nah, kalian harus bisa uninstall dan menghapus semua foto yang ada di Facebook, ya. Ya, namanya perkembangan zaman tidak tahu, ya. Dulu ada yang namanya akun media sosial namanya Friendster. Nah, kalian bisa tanya ayah bunda kalian, pasti ada namanya Friendster, ya. Friendster. Nah, dulu dia media sosial, sekarang dia jadi gaming, ya. Ya. Ini dulu ini media sosial di zamannya Pak Jati SD apa ya. Nah, jadi misal nanti suatu saat Facebook sudah usang atau sudah ada pengganti dari Facebook, kalian bisa melakukan penghapusan data-data yang ada di Facebook sesegera mungkin. Setelah itu uninstall aplikasinya. Untuk apa? Untuk mengurangi jejak digital kalian. Oke? Nah, pada pelajaran selanjutnya nanti kalian akan belajar istilah-istilah yang ada kaitan dengan jejak digital. Oke, cukup sekian materi hari ini. Tetap jaga semangat belajarnya, jangan lupa pola makannya diatur, pola istirahatnya, ya. Jangan sampai keasikan bermain, jadi kalian lupa istirahat dan lupa makan, ya. Jadi akhiri, tetap berdoa semoga pandemi ini segera dihilangkan dari negeri tercinta kita, sehingga kita bisa berkumpul lagi melakukan proses belajar, ya, di sekolahan kita tercinta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.